Saka yang menerima bola itu pun langsung menembakkan bola itu ke arah ujung gawang. Melihat itu, para penonton, jajaran pelatih, para pemain serta pelatih tim lawan dibuat tercengang di sana. Tapi sayang sekali tendangan ke arah pojok gawang itu masih mampu ditepis oleh kiper lawan yang dikenal juga sebagai kiper timnas Jepang. Bahkan Sera yang berlari kencang masih tidak mampu untuk melakukan rebound bola tersebut karena bola sudah diamankan oleh kiper lawan. Sera yang gagal meneruskan bola muntah pun dibuat frustasi di sana. Tapi berbeda dengan Saka yang sangat tenang dan tetap fokus. Bahkan dia sempat memarahi Sera agar tidak berisik dan tidak menyesali hal tersebut, dan menyuruhnya untuk mundur membantu pertahanan. Sementara di pinggir lapangan, Matsubara mengomentari permainan yang baik dari kiper tim lawan, di mana sesuai dengan ekspektasinya sebagai kiper tim nasional Jepang. Hoshino mampu mengamankan bola bahkan saat kondisi hujan sekalipun. Matsubara mulai membandingkan usia timnya dengan tim lawan di sana. Memang benar pemainnya saat ini dipenuhi oleh pemain senior yang punya lebih banyak pengalaman. Tapi mereka harus tetap waspada dengan kekuatan tim lawan yang mengerikan, di mana tim ETU sendiri harus bersabar dan menunggu momentum untuk memenangkan pertandingan, ucap Matsubara di sana. Tapi berbeda dengan Tatsumi, dia menanggapi komentar Matsubara dengan santai. Walaupun dia sendiri terlihat sedikit khawatir dengan jalannya pertandingan di sana. Lalu terlihat di bangku penonton Yamai, sang reporter yang mengomentari artikel dari rekannya yang bernama Fujikawa, di mana artikel yang dibuat adalah tentang Tsubaki, di mana Yamai mengejek Fujisawa kalau tidak akan ada media yang mau mempublikasikan tentang Tsubaki. Dengan nada mengejek, dia memberikan saran, kenapa tidak menulis artikel tentang Akashi saja yang jelas-jelas menjadi pemain terpilih untuk mewakilkan Jepang di ajang Olimpiade nanti. Tapi Fujisawa menanggapi ejekan dari Yamai itu dengan santai. Dia berkata kalau bukan tidak ada media yang mau mempublikasikan artikelnya, tapi artikel itu memang belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan. Dia juga masih harus menginterview seorang pencari bakat bernama Kasano, di mana Kasano juga pernah berkata kalau Daisuke Tsubaki adalah Tatsumi Takeshi yang lain, dan kemungkinan karena punya potensi seperti Tatsumi lah Tsubaki direkrut oleh tim ETU. Dan pendapat Kasano itu benar. Fujisawa juga berkata kalau Tsubaki pasti akan memberikan kejutan pada pertandingan kali ini melawan tim Kawasaki. Sementara di tengah lapangan diperlihatkan Tsubaki yang masih kesulitan menghadapi pergerakan Hachiya yang membawa bola. Tapi walaupun dengan kondisi lapangan yang basah, Tsubaki masih mampu untuk menjaga dan mengikuti pergerakan dari Hachiya. Dan seperti yang dikatakan oleh Midorikawa di depan gawang ETU, walaupun Tsubaki masih agak tertekan sebagai kapten, namun dia masih bisa mengimbangi permainan dari Hachiya yang terkenal dengan agresif di lapangan. Midorikawa juga menambahkan kalau tim Kawasaki tidak akan memberikan momentum sedikit pun kepada ETU, terutama Hiroshi, sang kiper Kawasaki. Dia tidak akan memberi celah kepada Sakai ataupun Sera di lini depan. Sementara Kuroda yang ada di sana mulai mengarahkan timnya untuk maju ke depan untuk membantu timnya saat ini yang sedang menguasai alur serangan dalam pertandingan. Namun di sini Kyokawa agak bimbang untuk menjalankan arahan dari Kuroda itu. Dia takut Rodrigo atau Kondo melakukan counter attack ke jantung pertahanan ETU. Dan benar saja, hal yang ditakutkan oleh Kyokawa pun terjadi di sana. Saat Kyokawa mulai berlari ke depan untuk membantu serangan, tanpa disangka pemain lawan mampu merebut bola dari penguasaan Tanba di sana dan langsung meneruskan bola kepada Kondo ke sisi lapangan. Di sini Kondo yang menerima bola langsung berlari di sisi kiri lapangan. Kyokawa yang agak terlambat karena sempat maju ke depan pun berlari untuk menghentikan Kondo yang berlari di sisi lapangan. Tapi di sini terlihat juga Rodrigo yang berlari menuju mulut gawang untuk bersiap menyambut umpan dari Kondo di sisi kiri pertahanan ETU. Changso langsung berinisiatif untuk membantu Kondo dengan melepaskan diri dari penjagaan Sugi dengan berlari ke sisi lapangan dan meminta bola kepada Kondo. Dan benar saja, Kondo yang melihat pergerakan Changso langsung melakukan passing tepat ke kaki Changso di sana. Dan walaupun Changso tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menembak ke gawang ETU, namun nyatanya dia tanpa ragu melepaskan tendangan keras kaki kanannya ke arah gawang ETU.
Dan tanpa diduga-duga, Changso berhasil mengejutkan semua orang di sana dengan berhasil memasukkan bola dengan sebuah tendangan terarah ke pojok kanan atas gawang ETU. Sontak para pendukung tim Kawasaki langsung bersorak merayakan gol indah dari Changso. Semua pemain dan jajaran pelatih tim Kawasaki pun langsung melakukan selebrasi. Bahkan tanpa ragu, Changso langsung berlari ke pinggir lapangan dan memeluk pelatih Nelson. Bahkan Tatsumi juga dibuat tidak percaya kalau Changso mampu tanpa ragu menembakkan dan bahkan memasukkan bola itu di posisi yang tidak menguntungkannya. Dimana dengan gol dari tim Kawasaki itu diprediksi akan membuat permainan dari tim ETU akan sulit berkembang. Dan pada akhirnya tim ETU tertinggal lebih awal dari lawannya yaitu Kawasaki Frontier. Setelah tertinggal 1 angka dari tim lawan, Kuroda mampu menyemangati teman-temannya di lapangan. Bahkan dia berkata untuk tetap semangat untuk mengejar ketertinggalan angka di sisa waktu yang ada. Terutama pada Kiyokawa yang nampak bersalah sebelumnya karena terlambat menghentikan pergerakan Kondo di sisi lapangan. Ishigami yang melihat kondisi Kiyokawa pun juga ikut menasehatinya di sana. Dia mengatakan pemain yang bertugas sebagai wingback memang memiliki tugas yang banyak. Maju ke depan untuk membantu serangan sembari fokus untuk membangun pertahanan. Di mana keputusan Kiyokawa sendiri untuk maju dinilai sudah tepat oleh Ishigami. Tindakan Ishigami tersebut membuktikan seberapa besar pengalamannya di lapangan. Nampak dirinya bisa tenang walaupun timnya sudah tertinggal dari tim lawan. Sementara di bangku penonton terlihat para supporter yang terlihat kecewa dengan gol ke gawang ETU. Ditambah lagi mereka juga dibuat khawatir dengan performa Tsubaki yang nampak tidak pernah terlibat sekalipun dalam alur serangan ETU. Mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada Tsubaki di lapangan. Di sisi lain terlihat Tsubaki yang tertekan karena mengetahui timnya tertinggal 1 gol di saat dirinya menjadi seorang kapten. Ditambah lagi Hachiya yang terus-menerus memprovokasi dirinya, membuat Tsubaki merasa terganggu dengan Hachiya. Bahkan Hachiya juga mengolok-olok Tatsumi yang tidak lebih baik daripada pelatih Nelson. Sontak hal tersebut membuat Tsubaki terkejut dengan perkataan Hachiya di sana. Kemudian scene berpindah pada Hachiya yang mulai flashback akan kejadian di masa lalu. Tentang hari pertamanya saat memperkuat tim Kawasaki di bawah asuhan pelatih Nelson, di mana di sini awal Hachiya sendiri dibuat kecewa saat mendengar dirinya diposisikan sebagai gelandang bertahan oleh pelatih Nelson. Bahkan Hachiya sempat protes untuk menempatkan dirinya di lini depan. Pelatih Nelson sendiri yang mendengar protes Hachiya itu menanggapinya dengan santai. Ia berkata kepada Hachiya sebagai seorang pelatih dirinya memiliki kemampuan untuk melihat potensi pemainnya, di mana pelatih Nelson sendiri bisa melihat potensi Hachiya jika bermain sebagai gelandang bertahan. Pelatih Nelson lantas meminta Hachiya untuk mempercayai dirinya karena dirinya lah yang menginginkan Hachiya untuk bermain di timnya saat ini. Mendengar perkataan pelatih Nelson yang penuh keyakinan, sontak membuat Hachiya luluh dan akan menjawab semua harapan dari sang pelatih padanya. Kembali ke tengah lapangan, terlihat Tsubaki masih berusaha berjibaku menghentikan pergerakan Hachiya di sana. Ia mencoba memotong umpan terobosan yang coba Hachiya lepaskan pada Kusano di sisi lapangan. Namun sayang sekali, Hachiya ternyata dapat mengatasi pergerakan Tsubaki dan berhasil melepaskan umpan terarah pada Kusano di sana. Kusano pun yang menerima bola lantas mulai berlari menuju lini pertahanan ETU, sampai-sampai membuat Matsubara dibikin panik atas aksi Kusano di sana. Untungnya masih ada Ishigami yang berhasil mengganggu pergerakan Kusano, serta Hota yang juga datang membackup di sana, yang akhirnya bisa memotong bola dan kemudian berhasil diterima oleh Ishigami. Melihat pergerakan Akashi di depan, Ishigami lantas meneruskan bola itu kepada Akashi. Mengetahui Akashi yang sedang menggiring bola, diperlihatkan Tsubaki juga mulai bergerak maju ke jantung pertahanan lawan. Walaupun pergerakan Tsubaki di sini dipressing ketat oleh Hachiya, namun nyatanya ia tetap berusaha berjibaku meloloskan diri dari penjagaan Hachiya. Dan benar saja saat tim lawan fokus pada pergerakan Tsubaki di lapangan, ternyata Tanba juga bergerak maju meminta bola pada Akashi. Melihat ruang kosong di arah Tanba,
Akashi lalu memberikan umpan itu ke kaki Tanba, tak mau membuang kesempatan yang ia dapatkan di depan mulut gawang. Tanpa pikir panjang, Tanba langsung melesatkan sebuah tembakan keras ke arah gawang tim lawan. Namun sayang sekali, Hoshino lagi-lagi berhasil menepis tendangan Tanba dan mengamankan bola tepat di pelukannya. Sontak hal tersebut membuat Tanba sendiri tak percaya melihat kehebatan Hoshino. Sementara di pinggir lapangan, Tatsumi mulai khawatir dengan jalannya pertandingan. Ia berkata pada timnya saat ini harus berhasil mengatasi Hoshino. Kalau tidak, tim lawanlah yang akan terus-menerus mendapatkan momentum dalam pertandingan. Melihat keadaan timnya saat ini, Natsuki terlihat ingin bersiap-siap turun bermain di lapangan. Namun di sini Tatsumi tidak mengizinkan Natsuki untuk bermain di sana, di mana Tatsumi sendiri masih percaya pada susunan pemainnya saat ini. Ia menambahkan bahwa umur bukanlah jaminan untuk memenangkan suatu pertandingan. Fakta bahwa pemainnya saat ini diisi oleh pemain veteran bukanlah satu-satunya tujuan Tatsumi memainkan mereka di lapangan. Kembali lagi ke tengah lapangan, di mana diperlihatkan permainan Tsubaki yang lagi-lagi masih belum menemukan perkembangan. Nampak dirinya masih dibuat kesulitan oleh marking yang dilakukan oleh Hachiya pada dirinya. Bahkan Hotta pun dibuat tak percaya dengan kondisi permainan Tsubaki yang menurut dirinya sangat berbeda dari biasanya, di mana dirinya saat ini seperti seorang pemain amatir. Namun walau begitu, Hotta masih percaya pada kemampuan Tsubaki yang dinilai memiliki kedinamisan dalam bermain di lapangan. Namun di sisi lain, pelatih Nelson yang sedari awal memperhatikan Tsubaki menyadari sesuatu. Ia berpikir bahwa sejak awal Tsubaki tak menampilkan perannya dalam membangun serangan, seperti pemain yang tak memiliki keinginan untuk terlibat dalam pola serangan timnya. Pelatih Nelson yakin bahwa Tsubaki hanyalah sebagai umpan agar timnya lebih fokus pada dirinya dan berencana menciptakan celah bagi ETU untuk membongkar pertahanan tim Kawasaki saat ini. Dan hal tersebut membuat pelatih Nelson mulai memuji Tatsumi sebagai pelatih yang penuh dengan pertimbangan.